Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i rizqan lisa'iril kainat walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa shafiyyuhu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Nakawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Ini kedengaran dalam Lumayan. Oh, dua-duanya. Ujian nih Pak. Orang itu ujian di sana. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Jamil Temha, yang kami muliakan Bapak Ustaz Hendro SPDI, dan yang kami muliakan juga dan tak mungkin pula kita sebutkan satu persatu, walaupun tak masyhur di dunia, insyaallah masyhur di akhirat. Amin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada hadir di Masjid An-Nur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang penuh kebahagiaan ini, di pagi yang penuh keberkahan ini, kita adalah orang-orang spesial yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi, datang bersama-sama, terutama dalam kegiatan silaturahmi FKSMM. Betul Pak ya? Ya, betul itu tadi dokter. Nah, udah pas saya alhamdulillah. Udah sering diulang-ulang tadi kan? Jadi hafal saya. FKSMM. Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola di Serdang. Iya Pak ya, di Serdang ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyukuran kita yang paling utama, yaitu pertama, kita adalah
orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama di sini. Kemudian yang kedua, kita adalah yang Allah pilih sebagai orang yang beriman dan berislam. Karena selalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Itulah yang pertama kepada Allah SWT. Nikmat yang paling besar yang ada pada kita adalah nikmat iman dan Islam. Berapa banyak orang yang mendengar tentang Islam, yang mendengar tentang dakwah, tapi belum juga masuk hidayah kepadanya. Paman Rasulullah SAW termasuk salah satunya. Maka daripada itu, merasa banggalah kita, merasa bersyukurlah karena kita sudah Allah takdirkan sebagai orang yang beriman dan berislam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan saudara kita, yang merupakan standar akhlak seorang manusia. Akhlak manusia takarannya bukan dilihat dari akhlak seorang ulama, bukan pula dinilai dari standar akhlaknya seorang kiai, apalagi ustaz macam saya ini, kan gitu kan. Tapi standar akhlak seorang manusia yang menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan kita adalah akhlak Rasulullah SAW. Innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di ulama, kiai, syekh semua punya potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Jadi tak pantas kita bilang, misalnya ulama aja begitu, ustaz aja begitu, saya udah apalah kalau begini, kan gitu. Sering kita mencari kambing hitam kepada orang lain seperti ulama, kiai, syekh dan lain sebagainya. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Karena yang patut menjadi panutan kita adalah Rasulullah SAW. Jangan pernah bosanlah kita untuk senantiasa banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersolawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita sekali bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat kepada kita. Kok bisa Allah bersolawat kepada manusia? Bisa. Buktinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya salawat kepada Rasulullah kepada manusia atau Allah bersalawat kepada manusia, maknanya menunjukkan adalah rasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tersebut, keriduan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tersebut. Maka bila Allah sudah ridho kepada hamba-Nya, apapun yang kita menjadikan tujuan di dunia maupun di akhirat ini akan Allah restui. Jangankan surganya, apapun yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah ridho, semua Allah kasihkan. Jadi jamaah yang berbahagia Allah SWT, salawat merupakan salah satu jalan menuju kita untuk menuju surga Allah SWT. Karena apa? Karena dengan sekali kita bersalawat saja Allah bersalawat 10 kali. Kalau Allah sudah bersalawat 10 kali kepada kita, maknanya Allah sudah ridho kepada kita dan sudah pasti insya Allah kita masuk ke dalam Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi karena ada pantun, saya coba lebih pantun sedikit ya. Lupa pula saya pantun tadi. Jalan-jalan mencari rujak. Cakep ya. Udah dapat makan di semak belukar. Ini agak pelit orangnya. Karena menengok jemaah yang beludak, badan dingin saya, badan saya pun dingin, kaki menggeletar. Jadi luar biasa Bapak Ibu terhadap Allah SWT. Tapi kurang cakep tadi pantunnya ya. Gak ada cakep terakhirnya. Pengalaman saya lubis Pak. Kata orang lubang bisul. Tapi kalau saya bilang luar biasa kalau menurut saya. Jadi karena tak pandai pantun jadi masalah pantunnya. Jadi Bapak Ibu terhadap Allah SWT, ini luar biasa antusiasnya, Masya Allah. Subuh-subuh pula yang ngajarin pengajian rame-rame begini, Masya Allah. Saya pernah mengisi tausiah juga, tapi yang mengadakan itu Dewan Masjid Indonesia. Tapi tak selama ini juga, memang ini rame, paling rame saya rasa. Subuh-subuh saya paling rame, pas rame-rame itu paling ngisi Isra Mi'raj Maulid. Sebut seginilah banyak kira-kira. Saya pikir ini macam Maulid, apa bisa kira? Rupanya forum silaturahmi masjid dan musola. Masya Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita berkumpul, semakin banyak kita kenal, semakin banyak kita silaturahmi, maka semakin besar peluang kita masuk dalam surganya Allah. Kenapa begitu, Pak? Karena apa? Karena kita dianjurkan oleh agama untuk berkawan-kawan dengan orang-orang yang soleh. Sudah berapa banyak saya pun bangga ini, Pak. Bangga saya ini. Berapa banyak kawan-kawan saya di masjid ini yang nanti insya Allah jadi ahli surga. Saya pun kalau misalnya alhamdulillah misalnya karena ada dosa saya sehingga masuk saya ke dalam neraka, insya Allah orang-orang beriman, orang-orang soleh di masjid ini banyak yang ingat sama saya yang menyelamatkan saya dari neraka. Jadi dikisahkan orang-orang nanti ahli neraka itu, di dalam neraka itu nanti orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu menunggu-nunggu orang yang dia kenal, orang yang berkawan sama dia, yang bisa menyelamatkan dia. Suatu hari kira-kira gini tafsirannya. Ada seorang yang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga ini kan semua enak, Pak ya. Ternyata ahli surga ini tak merasa enak juga. Karena dia merasa kesepian. Menikmati sendirian ternyata enak, Pak. Cuman kalau kita di dunia ini makan sendiri lebih enak ya. Ada proyek makan sendiri enak. Tapi lain ya kita. Ya kita tidak gitu ceritanya. Nggak senang dia. Jadi semua dinikmatinya kesenangan surga. Ternyata kurang rasanya. Sur-sur sendiri katanya gitu. Jadi akhirnya orang ahli surga ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di mana kawanku dulu waktu di dunia? Di mana kawanku dulu yang banyak proyeknya?" Kan gitu kan. Yang kepala dinas, kepala dinas ini Pak. Enggak ada. Gitu kan. Jadi dicari-cari tak dapat. Kawan-kawan yang keluarganya dan lain sebagainya tak dapat. Lalu Allah katakan sahabat-sahabatmu sebagian di neraka. Kira-kira begitulah ya kalau kita ceritakan secara ini. Kemudian ya Allah, aku menginginkan mereka berada denganku di sini ya Allah. Bisakah engkau memberikan syafaat kepada mereka ya Allah? Kemudian Allah menjawab, pergilah ke neraka, jemput kawan-kawan tersebut. Dijemput jalan kawan-kawannya. Kota satu ya kan, yang main proyek tadi dua. Jadi setelah itu ahli neraka pada heran. Kenapa waktu bisa keluar dari neraka? Kenapa kita nggak keluar kan gitu kan? Dia rupanya mujahid fisabilillah. Tidak. Ada rupanya keluarganya mujahid fisabilillah yang mati mati berjihad. Tak ada. Rupanya orang yang dikeluarkan dari neraka yang Allah SWT tadi itu adalah orang yang pernah berkawan bersilaturahmi dengan orang yang masuk surga tadi. Bayangkan, kan berkawan Pak. Lalu orang-orang ahli neraka mengatakan, "Fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim." Ya Allah, celakanya kami ya Allah, kami tak punya pula kawan, tak punya kuncu waktu di dunia dalam kebaikan. Kenapa begitu Pak? Memang faktanya begitu. Berapa banyak orang-orang yang ingkar, berapa banyak orang-orang yang bermaksiat. Kawan-kawannya Pak yang memang suka bermaksiat juga. Itu udah fitrah Pak. Jadi kalau setidaknya lah banyak dosa kita merasa kita ini hamba Allah yang penuh dosa. Jadi banyak kawan sama orang yang baik, yang soleh. Entah pun dia ternyata yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita orang seperti orang-orang yang mengatakan kami ya Allah tak punya kawan dan tak punya orang yang bisa menolong dari neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu saya pribadi harus sudah punya tabungan Pak. Jemaah ini banyak, pasti banyak surga ya. Ya setidaknya 30% masuk lah itu. 30% bisa menolong yang 70% ya Pak ya. Berarti maknanya 30% orang-orang soleh masjid kita yang sekarang ini, insya Allah itulah juga yang nanti menjadi memberikan syafaat kepada kita untuk masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah Pak. Dan memang di akhirat nanti itu Pak, kita ini memang fitrahnya manusia ini suka berbagi cerita, suka berbagi semangat. Makanya di akhirat nanti juga kita ini saling menceritakan pengalaman kita di dunia, kehebatan kita di dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan soal Allah ala waqtin di atas dulu. Jadi kita nanti saling bercerita apa yang kita lakukan. Oh dulu
surga ini Pak, bukan neraka. Nah, kalau neraka proyeknya di lain kan. Cerita dia, oh kalau aku marmer Masjid An-Nur itu aku yang nyumbang gitu. Boleh di surga pamer? Boleh Pak. Lain cerita dengan di dunia. Di dunia apa yang diharamkan, banyak hal yang diharamkan di dunia ini, di akhirat nanti jadi halal. Pamer-pamer, ria dan lain sebagainya dengan amalan perbuatan kita di dunia itu adalah sunnah. Apa istilahnya, menjadi suatu kebanggaan kita di akhirat nanti. Nah, jadi simpan dulu kehebatan dia, infak sedekah kita yang ada di dunia ini kita simpan untuk kita ceritakan nanti di akhirat di surga yang Allah SWT bersama sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang diam, gitu kan? Orang bercerita tentang kehebatannya kita di surga cuma numpang duduk gitu kan, cuma numpang dengar. Orang bercerita tentang amal ibadahnya lain segala macam, kita tidak, kan gitu. Kan beda kan Pak ya. Di sini kan marina kita ya. Itu nongkrong, orang cerita apa ceritanya kita nggak nyambung kan beda. Tersisihkan kita, begitulah kira-kira. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersisihkan di surga Allah SWT. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kami mungkin tak begitu tak banyak bisa memberikan motivasi tausiah, tapi setidaknya mungkin yang sedikit inilah bisa menjadikan update keimanan dan motivasi bagi kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata jujur saya pribadi Bapak Allah agak sedikit grogi saya hari ini. Kenapa gitu Pak? Lumrahnya memang setiap ustaz kalau ceramah ditonton ustaz juga itu mentalnya jatuh. Berapa banyak ustaz di sini dari ujung sana ke ujung sana. Macam awak mau ini, macam mau di audisi kita. Jadi saudara, aku sih yes, aku no, gitu kan tidak ada dokter pula lagi, aja, pokoknya aja. Kalau tak percaya Bapak nanti suatu waktu Bapak rasakan, ceramah Bapak yang nonton dokter gitu, ustaz, ngeri Pak. Salah silap sedikit awak katakan. Apalagi ada ketua FKSMM, ini saja, ngeri lah pokoknya. Makanya tadi saya agak dingin dari saya sebetulnya. Tapi udahlah, udah terlanjur datang Pak. Tahu begini pun tadi mikir-mikir datang. Hajar mau lewat segini cuma banyak. Rupanya pas dari subuh saya agak aman Pak. Saya tengok sini di jemaahnya, ini banyak gitu kan. Rupanya cuma banyak orang datang gitu kan. Lain mental udah senyum pun udah payah. Udah gitu lah. Ada. Jadi Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatnya sudah kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian yang baik-baik di bumi ini dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kalian mengatakan bahwasanya kalian adalah hamba Allah SWT. Maksudnya apabila kalian mengatakan kalian hambaku, maka bersyukurlah kepada aku. Syukur ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enak mengucapkannya, susah mempraktekannya. Jadi kalau kata syukur ini sebenarnya suatu hal yang sudah lumrah di telinga kita gitu ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita merasa untung. Nah, itulah syukur. Sebenarnya orang Indonesia ini sudah secara lisan sudah paten masalah bersyukur. Ada kecelakaan di situ katanya. Cemana? Enggak apa-apa, cuma patah kakinya. Alhamdulillah untung cuma patah katanya. Pokoknya untung terus Pak. Kebakaran rumahnya kawan itu katanya. Cemana? Tapi selamat semuanya, untung selamat. Enggak apa-apa atau bakar rumahnya lagi. Pokoknya ini orang Indonesia ini paling jago merasa bersyukur. Tapi terkadang kita hanya merasa beruntung di lisan saja, di hati belum tentu. Maka inilah yang mau kita bicarakan hari ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalilun min ibadi asyakur. Hanya sedikit dari hamba-Ku yang betul-betul bersyukur. Padahal banyak sering kita mengucapkan alhamdulillah Pak ya. Tapi kenapa Allah bilang sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur? Karena apa? Karena ternyata makna syukur menurut ulama ada 3. Syukur yang pertama adalah syukur bil lisan, syukur bil qalb, syukur bil amal. Itulah baru yang dikatakan benar-benar bersyukur. Yang pertama, syukur dengan lisan, syukur bil lisan. Dalam Al-Quran ayatnya sudah sering kita baca dan hafal kita semua.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mengucapkan segala sesuatu itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah minta kepada kita. Maka apabila kalian mendapatkan kenikmatan, maka katakanlah, ungkapkanlah. Itulah kira-kira makna dari ayat tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita ditanya orang lain, bagaimana kau mendapatkan kenikmatan itu? Kita jawab apa dengan apa? Kalau kita sekarang Pak lain jawabannya Pak. Macam mana Bapak sampai jadi kepala dinas? Ini mohon maaf ya, kepala dinas Pak ya. Ini contoh aja ini kan gitu. Istilahnya jabatan tertinggi karir itu kan kira-kira kepala dinas gitu. Yang lainnya itu kan politik. Jadi kalau ditanya macam mana kok bisa Bapak sampai jadi kepala dinas? Oh panjang ceritanya. Nah, itu jawaban versi orang kita. Apa kita bilang? Saya dulu begini panjang ceritanya. Begini apa lagi Pak? Seorang mukmin yang berakhlakul karimah, dia harus senantiasa mengingat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Tuhanmu, maka ungkapkanlah dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita ungkapkan? Hadza min fadli rabbik. Ini merupakan karunia dari Tuhan. Kita harus ucapkan begitu. Bagaimana misalnya kita ceritakan, misalnya ditanya orang bagaimana kok bisa beli mobil baru, mantap lebar, kredit atau cash gitu. Oh, banyak cerita kita, panjang ceritanya. Itulah kita semua. Harusnya sebagai seorang mukmin kita ucapkan apa? Hadza min fadli rabbik. Ini merupakan karunia dari Tuhan. Dan ketika ditanya orang pun misalnya, "Gimana anakmu kok bisa lulus PNS?" Misalnya gitu kan. Apa kita jawab? "Oh, anak memang pintar memang." Memang berarti itu nampaknya bakatnya kan. Pokoknya anak dia sekolah paling hebat di kecamatan ini kan gitu. Kita juga seperti itu kan. Tapi maksud Allah dalam ayat itu amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah kita menceritakan nikmat Allah yang ada pada kita, yang tujuannya untuk mendekatkan orang lain juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana contohnya? Contohnya begini. Ada orang yang anaknya lulus PNS. Ini cerita betul kok. Saya enggak suka koyok-koyok. Ini cerita betul. Sekarang saya anaknya lulus PNS, bukan PNS, apa pegawai BUMN kan hebat itu kan, asisten kabur. Ditanya kan, macam mana kok bisa anak lulus? Apa yang kau buat? Apa kata ibu ini? Luar biasa jawabannya Pak. Sebetulnya anakku ini bukan ibadah kan, beberapa kali dia dulu ikut tes dan lulus. Terakhir kalinya itu minta lagu sama Allah, berdoa lagu sama Allah. Tiap malam aku sholat tahajud, tiap malam aku baca surat Yasin, tiap malam aku aku hatamkan 1 juz. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menunjukkan kebesarannya kepadaku. Allah bisa lulus. Ternyata gampang bagi Allah lulus. Selama ini anakku tes PNS, tes BUMN enggak ada yang lulus. Ternyata dengan ibadah dan kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata. Jangankan PNS, BUMN, bumi pun kalau kita dibalikkan oleh Allah, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar Pak, saya ini mendengar jadi terenyuh saya. Emak saya pun iya juga ya. Jadi orang yang mendengarnya itu termotivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk meletakkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan kehebatan kita, bukan merasa kita hebat, merasa anak kita paling sempurna, kira-kira gitu. Itu masih syukur dengan lisan. Banyak kita terpeleset di situ kan gitu. Banyak kita yang atas. Kita ucapkan alhamdulillah, ternyata hati kita masih ria supaya tengok orang paling hebat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kesyukuran dengan lisan, dengan lidah kita. Jangan sampai kita salah. Tapi ada juga hadis yang mengatakan masalah nikmat ini tak seharusnya juga kita ucapkan kepada orang lain, gitu ya. Tadi kan kita bilang kan, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang ada pada kita itu, supaya orang termotivasi untuk menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'inu ala inhaj
hadhihi hawaijukum bil kitmani fa inna li kulli dhikrin fa inna li kulli ni'matin mahsudun fa inna kulli ni'matin mahsudun. Nah, itu kira-kira hadisnya. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang ada pada kalian itu untuk menutupinya. Karena sesungguhnya setiap nikmat yang ada pada kita akan terselip di dalamnya kedengkian. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu Allah? Kalau tak perlu diceritakan, tak usah kita pada cerita nikmat-nikmat yang ada pada kita. Kecuali ditanya orang untuk menjadi motivasi, itu betul seperti kita ceritakan tadi Pak ya. Tapi kalau tak diceritakan tiba-tiba datang kita, wah udah beli mobil Pajero, lewat ke depan kawannya nggak ada nyapa orang itu, kambing pun nggak ada. Langsungnya, dan orang itu yang porto jalan gitu kan. Ada aja deh, kan gitu kan. Jadi kalau tak ditanya orang, kalau tak perlu orang tahu, tak perlu kita ceritakan. Kenapa begitu? Fa inna li kulli ni'matin mahsud. Karena di setiap kenikmatan yang ada pada hidup kita, pada diri kita akan terselip di situ orang-orang yang dengki. Yang dengki ini tak bisa kita batasi. Siapa saja yang punya peluang untuk dengki? Yang paling jelas adalah orang-orang yang hidup bersama dan di sekitar kita. Itulah yang punya potensi untuk dengki. Jangan kita bilang adik kita, abang kita, sepupu kita, kawan kerja kita, tetangga kita. Itulah semua orang yang paling berpeluang dengki terhadap kita. Dengki itu apa? Dengki itu kalau kata ulama, dengki itu adalah perasaan inginnya hilang suatu nikmat dari orang lain. Itulah dengki. Ngeri Pak ya. Orang punya rumah besar dengki. Dengkinya itu nggak suka nih orang punya rumah besar, punya rumahnya kecil kan gitu kan. Karena rumah dia pun kecil kan gitu kan. Nah, rumah orang kecil juga lah jangan rumah orang besar kecil kan gitu kan. Orang naik pangkat dia nggak naik pangkat. Maunya apa? Maunya yang naik pangkat tadi itu turun lagi. Nggak ada istilahnya turun pangkat begitu. Itulah disebut dengki. Dan orang-orang yang punya potensi dengki ini Pak bukan jauh-jauh Pak. Hati-hati kita. Samping kanan kiri tengok. Kanan kiri. Nah, ibu tengok kanan ibu. Nah, kenal Bu ya kanan kiri ya. Punya potensi dengki Bu. Memang senyum dengarkan kiri kita Pak ya. Nah, Pak samping Bapak punya potensi dengki. Pak Dokter juga, Ustaz, semua kita punya potensi dengki. Pada umumnya adalah orang yang kenal satu dengan yang lainnya. Kalau macam saya sama Bapak, agak payah, ya mungkin lah, tapi agak payah Pak. Bapak kan kenal saya, kan gitu kan. Saya baru kenal dengan Bapak ini kan gitu kan. Macam mana mau dengki? Bapak nggak tahu saya punya apa kan gitu kan. Nah, yang punya potensi dengki itu adalah orang yang sangat mengetahui tentang kita, apa jabatan kita, rezeki kita bagaimana, apa kendaraan kita, mobil kita, istri kita siapa, misalnya gitu kan. Itu Pak Bu. Jadi jangan kita merasa sudah hebat sekali ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Belum tentu nikmat itu membawa kebaikan. Jadi tak usah kita cerita, bisa jadi itulah awal daripada kehancuran kita. Kalau dengki ini Pak Bu, dengki ini bukan apa namanya, bukan hanya orang yang dengki aja hatinya rusak. Orang yang dengki ini pun bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada namanya dalam Islam itu dikenal dengan penyakit ain. Penyakit mata, bukan sakit mata yang berbeda-beda itu bukan. Penyakit ain ini adalah penyakit kedengkian yang berasal dari pandangan mata yang menjadi senjata iblis untuk melemparkan sihirnya kepada orang yang didengki. Kejadian zaman Rasulullah, seorang sahabat ganti baju kira-kira gitu lah, badannya kekar gitu kan, putih gitu bersih. Ada sahabat yang lain melihat, oh keren kali badannya, dipujinya gitu kan. Habis itu lewat dia, yang dipuji tadi pingsan, nggak tahu tak kenapa pingsan. Tiba-tiba, oh para sahabat yang lainnya bingung lah ini kenapa pingsan tak bangkit-bangkit, tak ada sebab. Akhirnya dikonsultasikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah siapa tadi yang memuji dia? Dihadirkan segala macam di depan Rasulullah. Dikatakan, apakah kau ingin membunuh saudaramu dalam ketidaktahuan? Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Ini orang bisa terbunuh dan kau tak sadar bahwasanya yang kau lakukan itu bisa membunuh dia. Apa yang dilakukan? Yaitu memandang dengan mata kacamata, dengan kacamata kedengkian. Itu bisa membunuh.
bisa membunuh. Jadi itu bahaya. Jadi bukan hanya bisa membunuh, bahkan nikmat Allah yang ada pada kita itu bisa hilang. Kita punya rumah baru, pamer kita, tunjukkan orang, bukan mengundang orang untuk selamatan gitu kan, bagi-bagi dulu ke miskin, bukan itu, kita pernah pamer gitu. Apa kira banyak orang yang dengki sama kita dan lain sebagainya, bisa jadi terbakar rumah kita, Allah a'lam. Tapi bukan berarti maknanya orang yang membakar rumahnya dia wataknya apa namanya mencari kedengkian orang, tidak. Misalnya gitu. Jadi hati-hati kita, hati-hati, cukup tutupi dan nikmati apa nikmat Allah dan syukuri nikmat Allah yang ada pada kita, itu saja cukup. Kalaupun ada ketahuan pula sama orang kan gitu kan, orang ya hal-hal yang bisa ditutupi ya kan, kita naik mobil baru kan bisa kita tutupi kan gitu kan, kan pernah menjalan 3 km baru parkirkan mobil awal di sana kan gitu kan, biar ada orang gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itulah yang kita sebut tadi, kita katakan kalau ditanya kita ucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan buat kisahkan, ungkapkan bahwasanya apa yang dia terima itu adalah berkat doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain pun ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dukun kan gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dengan lisan, kemudian adalah syukur dengan hati, dengan qalbun. Syukur dengan hati ini tanda-tandanya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terima dia dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Itulah tanda syukuran yang kedua. Pertama dengan lisan tadi, dengan mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian dengan hati. Syukur dengan hati ini suatu yang berat. Kadang mulut kita berucap alhamdulillah, hati kita ternyata tidak, kan gitu kalau kita mendapat Allah. Ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita ini bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu yang Allah. Ridho itu adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang senang maupun yang susah, kita tetap terima. Jadi untuk bisa menerima ini adalah kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa semua yang sudah Allah tuliskan kepada kita, bagaimana cara hidup kita. Macam cerita-cerita di film-film Indonesia itu lah, sudah ditulis apa sutradara kan gitu kan. Jadi nggak usah kita emosi ya. Ini kalau cerita istri saya nonton, saya paling parah kalau istri saya nonton Indonesia itu cerita apa suara hati istri gitu. Dia yang nonton itu apa yang kena marah? Entah apa salah rawat gitu. Pulang-pulang dia lalu nonton itu. Abang kalau kayak gini bang, kucing tampang ya. Rusak udah memang ibu-ibu kalau banyak nonton Indonesia. Saya bilang sama istri saya, yang kayak gini dipercaya ini pandai-pandai saudaranya nih saya bilang. Mana ada istri kayak gini di dunia ini saya bilang. Dihajar, dizolimi, hartanya dihabisi, segala macam, yang perempuan sabar, terima lagi. Gak ada ini saya bilang. Gak ada. Awal aja satu aja kau kan gitu. Bisa pula ini Indonesia itu 3 istrinya, 4 istrinya, mana mungkin itu saya bilang. Awal saja udah hampir jadi ahli surga karena sabarnya. Kata orang gitu ya. Orang sabar di dunia ini kena hajab sama istri, insya Allah masuk surga. Begitu juga istri sabar dengan hajab suami, insya Allah masuk surga. Nah, jadi kita saja bersyukur, Pak Indra. Maksudnya kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita. Termasuk di situ dengan apa yang ada kita, yaitu dengan rumah kita, kendaraan kita, istri kita. Harus kita bersyukur, karena siapapun yang menjadi istri kita bagi Allah, apapun yang menjadi milik kita, semua punya konsekuensi daripada. Kita punya mobil Fortuner, pajaknya 10 juta setahun, itu kan konsekuensi. Punya rumah kita mewah harga 20 miliar, pajaknya sekitar 20 juta, konsekuensi. Punya kita istri cantik diganggu orang, konsekuensi. Iya Pak ya. Jadi jangan kita pikir apa yang dipunya orang itu harus punya kita, karena belum tentu sanggup kita menanggung konsekuensinya. Maka syukur aja apa yang punya kita, Pak. Punya senior kita, alhamdulillah. Punya Supra pun kita, alhamdulillah. Orang kakinya cacat kan gitu kan.
tak bisa jalan pun bahkan kita alhamdulillah syukuri orang yang cacat pun alhamdulillah masih punya iman dan Islam. Ada orang udah cacat tak punya Islam dan iman dan Islam. Malah berantem Tuhan siapa itu? Stephen Hawking. Itu kan orang hebat, ilmuwan yang mengurungkan dunia kan gitu. Sampai apa namanya ada ulama-ulama penjilat barat gitu kita bilang. Ketika meninggalnya Stephen Hawking, hebat ya, kita harus menghormati dia dari asas kemanusiaan dan lain sebagainya. Begitu meninggal Dr. Yusuf Qaradawi, ulama Muslim, dia hening dia. Mana hormat kita setidaknya sebagai manusia lah, gitu kan gitu. Tidak, itu udah kebalik-balik pak. Dalam Al-Quran dijelaskan buat apa namanya? Asyiddaun 'alal kufari ruhamaa'un bainahum, gitu. Kita harus tegas terhadap orang yang kafir dan berkasih sayang sama orang muslim. Jangan pula kita tegas terhadap orang muslim, berkasih sayang terhadap orang kafir. Kebalik kita, Pak. Kebalik kita, Pak. Kita luar biasa kerasnya sama saudara kita yang muslim saat kita. Kita usir dari jemaah masjid dan lain sebagainya dan macam-macam. Tapi terhadap apa namanya hinaan, hujatan dari orang-orang yang benci terhadap Islam, selalu kita ya udahlah, Rasulullah saja gak marah kalau ini. Jadi kan entah mental pengecut nggak tahu kita ya, atau memang udah lain kan gitu kan. Kalau udah lain udah cukup tahu lah kita kan gitu kan, tapi udah lain. Jadi gitu. Jadi tegas pun maknanya bukan kita harus sensi anti terhadap orang-orang muslim, tidak. Maksudnya tegas. Kalau salah katakan salah gitu. Dan terhadap orang muslim kita harus saling bertekad segera. Luas kelapakan dada kita berada dengan saudara kita seakidah. Gitu. Jadi bersyukur kita apa yang kita punya. Termasuk istri kita, suami kita. Ada cerita di Bapak Ibu yang terhormat Allah. Bukan cerita, kutipan kata. Ini saya heran ini. Orang bukan muslim, seorang yang bukan muslim, tapi dia kata-katanya membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya? Seorang filosof Yunani ini namanya Aristoteles. Bukan muslim dia. Orang Yunani, apa agamanya kita nggak tahu. Dia bersyukur, istilahnya dia memandang segala sesuatu dari sisi yang positif, termasuk nikmat atau takdir seorang istri yang ada padanya. Dia bilang apa? Menikahlah kata dia. Bila kau mendapatkan istri yang baik, hidupmu akan bahagia. Kata Aristoteles gitu. Tapi kalau kau tak dapat istri yang baik, katanya gitu kan, setidak-tidaknya kau akan jadi seorang filosof. Paham nggak maksudnya Pak? Maksudnya dia curhat di ceritanya. Berarti istri dia rewel kan gitu. Tapi dia tidak melihat dari sisi negatifnya, dia ambil dari sisi positifnya. Menikahlah bila kau mendapat istri yang baik kau akan bahagia. Tapi kalaupun kau tak dapat istri yang baik, setidak-tidaknya kau akan jadi seorang filosof. Jadi udah banyak filosof di depan belum Pak? Berarti alhamdulillah istrinya baik. Tapi kalau sudah banyak filosof di sini, kalau saudara kita bilangnya kan Bu, suamiku ada yang filosof enggak? Alhamdulillah ada yang filosof. Masa menjadi filosof? Karena kalau menjadi filosof suamiku berarti sudah bisa dipastikan di rumah macam mana sih, kan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bilang istri yang selalu terzolimi, tidak juga suami pun mau terzolimi kan gitu. Karena suami ini pun lain-lain kan, ada yang pendiam, ada yang tak mau melawan kan gitu. Jadi tapi apapun itu semua cari sisi positif di Bapak Ibu yang terhormat. Karena itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah bagikan kepada kita. Jangan melihat apa yang ada orang punya pada orang lain, karena yang orang lain punya konsekuensi pada dirinya. Yang kita punya pun punya konsekuensi pada diri kita. Jadi ketika diberikan kepada kita, ternyata kita tak sanggup menerima konsekuensinya kan gitu kan. Kita tengok orang miliarder, iyalah bisa dia bersyukur, bisa dia senang hidupnya, senyum, banyak sedekahnya, kaya raya dia kan gitu kan, perusahaannya banyak dan lain sebagainya kan gitu. Nah saya makan pun pas-pasan kan gitu kan. Belum tentu orang yang kaya menurut Allah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata Adi Ginanjar. Adi Ginanjar ini seorang motivator. Dia bilang hati-hati terkena jebakan 99 katanya. Ada ceritanya jebakan 99. Ini masalah hati, masalah syukur dan hati. Ini cerita Adi Ginanjar, dia nggak tahu tak betul enggak gitu. Saya mendengarkan dia
datang, kata kawan yang ini, nah saya ceritakan. Saya kasih kamu satu PR. Coba niatkan satu orang yang ingin kamu bantu selama ini, berikan dia uang sedekah yang memang sudah kamu niatkan. Siapa kira-kira? Tukang kebun, ada tukang kebun mual. Berikan dia 99 juta sebagai hadiah kepada dia. Kecil, 99 kecil lah katanya. Ayo kasihkan dulu sedekah kepada dia, karena dia mungkin sudah lama membantu kamu. Kemudian masukkan 99 juta itu ke dalam koper, tutup kopernya, kunci, kodenya itu tuliskan dalam amplop, tutup. Bilang sama tukang kebun itu jangan dibuka kecuali sampai di rumah. Kemudian tulis di atas koper itu pakai stiker RP 100 juta rupiah, 100 juta rupiah, kasihkan sama dia. Dilakukan sama kawannya Pak Ari Gina tadi, panggil ke kebunnya, ini hadiah untukmu karena sudah lama mengabdi pada dengan keikhlasan dan apa namanya, dan bakti luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih Pak, kata gitu. Simpanlah sebelum kebun ini, jangan buka sebelum sampai rumah. Simpannya di kamar tempat dia apa namanya istirahat, kerja dia semangat dia kerja, tahu dia kan bacanya 100 juta rupiah kan gitu kan. Pokoknya satu hari itu karena udah tahu dia dikasih koper isinya duit, cerahlah mukanya, bukan dia bisa bersiul gitu kan. Di forum assalamualaikum, yang biasanya assalamualaikum, wassalamualaikum, lain adanya kan gitu, semangat. Sampai kan sore pulangnya ke rumah, bukanya lapar, kita apa lapar dari itu ada kodenya dibuka, tasnya dibukanya. Alhamdulillah terkejut dia, betul memang bukan duit di sini. Sujud syukur dia, dihitungnya lalu apa namanya sampai selesai. Terhitung dia 99 juta, katanya gitu kan. Ditengok nyari koper, RP 100 juta, kok 99 juta, katanya gitu. Mulailah dia berpikir siapa lagi ngambil gitu. Sakit kepalanya, doyong dia, diingat tanya kerja apa. Mulailah kemarin arah tujuan pikirannya ke majikannya. Salah kayaknya bapak ibu ngasih. Harusnya 100 juta ditanggung, tapi kok 99 juta mungkin terselip. Tanya nggak ya? Hitungan lagi, dihitungnya lah. Sepanjang malam dihitungnya lagi. Menghitung 99 juta pakai tangan itu kan gampang tuh Pak. Begadang gitu ya kan? Aku menghitung 2 juta, 3 juta ya lah kan gitu kan. 99 juta dihitung cash. Enggak lah di Pulau ya kan. Jadi besoknya datanglah dia ke rumah majikan. Enggak udah asam, enggak kayak kemarin. Karena assalamualaikum sekarang asam, nggak enak ada tengok. Kerja belum agak betul lah, diperhatikan lah sama majikan ini. Wah ini semangat katanya. Nah, sekarang kok lain makanya. Habis itu sampai sore ditanya, Pak, kenapa Bapak usaha hari ini tidak seperti kemarin katanya? Bingung lagi, saya bingung mau menceritakan yang Tuhan katanya. Ceritakan aja Pak, begini Tuhan. Kemarin Tuhan kasih saya 100 juta dalam koper tulis 100 juta. Setelah saya hitung satu malam, saya menghitung pulang balik saya hitung lagi, isinya cuma 99 juta kan. Terakhir ketawa majikan dia. Iya Pak, saya maksud saya ingin dari itu jebakan 99. Maksudnya apa? Si tukang kebun ini mendapatkan berkat hadiah 99 juta, lupa dia dengan 99 juta dikarenakan di mana 1 juta yang selip ini kan gitu kan. Padahal memang sengaja majikan menaruh 99 juta. Yang dia pikirkan apa yang menurut pikiran dia menjadi hak milik dia, ternyata bukan milik dia kan gitu kan. Cuma hanya stiker saja 100 juta kan gitu. Padahal bagiannya memang hanya 99 juta. Kan tadi disebutkan ini kehadiran 100 juta kan gitu. Kita pun begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan kita menganggap apa yang ada pada orang lain itu adalah hak kita. Padahal yang punya kita sudah penuh, sudah cukup, sudah banyak sekali yang kita punya. Sudah ada istri yang soleha, sudah ada anak-anak yang soleh dan soleha, ada rumah yang cukup untuk berteduh, kendaraan yang bagus. Tapi kita menganggap ada sesuatu yang kurang, yang orang lain punya kita tak punya kan gitu. Lupa kita mensyukur yang banyak ini, karena yang ada di anak-anak kita yang
Subhanahu wa taala inilah yang merusak hati kita. Apa yang merusak hati kita? Yang merusak hati sebenarnya tak banyak, Bapak Ibu yang terhormati Allah. Yang merusak hati kita itu sebenarnya adalah pengkhianat terbesar yang akan menjadi kibus, yang akan menjadi musuh kita nantinya di akhirat. Siapa itu? Anggota tubuh kita, Pak. Tangan kita yang kita manja-manjakan, Pak. Yang biasa bawa stang kereta, kita manjakan dengan Xenia misalnya atau Fortuner dan lain sebagainya. Ini jadi pengkhianat nanti, Pak. Bukan kawan ini, pengkhianat kita. Dialah nanti yang menceritakan perjalanan hidup kita, bagaimana durjananya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita juga, anggota tubuh kita ini semua, dialah yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita manjakan. Padahal kita manjakan pun dialah yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana akhlak kita di dunia ini. Makanya jangan dimanjakan, Pak. Saya kalau bisa saya pijak tangan saya ini, kalau tak sakit saya pijak nih, Pak. Karena saya tahu itu pengkhianat kalau nanti dia bela gitu kan. Sekarang kawan kita kan gitu kan. Makanya ngeri ya, mengubur dosa mau korupsi, tengok aja tangan kita. Hati-hati kalau ceritakan nanti gitu. Cukup tak pandang telapak tangan Bapak. Mau menyalahgunakan anggaran, bercakap sama tangan. Kawan kita sekarang nanti. Jadi apapun semua yang kita lakukan ini di dunia ini udah ada nih mata-matanya ini di anggota tubuh kita sendiri, mata-matanya. Bukan jauh-jauh, kita nggak pakai CCTV. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan yang terakhir adalah syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan ini adalah merupakan syarat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa beramal soleh. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita semakin memperbanyak sedekah kita. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin banyak perbuatan-perbuatan kita yang mengarahkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kalian bersyukur atas nikmat yang ada pada kalian, maka aku akan tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Maksudnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ditambahkan nikmatnya adalah salah satunya yang paling besar adalah bila kita bersyukur dengan perbuatan. Allah kasih kita kenikmatan harta yang cukup, kita infakkan di jalan Allah, mengkafil anak yatim, ya kan? Memberikan pendidikan kepada anak-anak kaum muslimin, dan Allah berjanji Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Ini sedikit cerita pengalaman, Pak, dan pengalaman saya, kawan saya kuliah di Medan ini. Saya kan sebenarnya baru 2 tahun jadi ustaz, baru pulang ya saya sebenarnya. Saya dulu kuliah di Mesir, Pak, tamat kuliah bukan jadi ustaz. Apa kata saya? Panjang perjalanan. Masuk kerja kantor kedutaan Republik Indonesia, lama saya di situ. Dan hampir lupa saya mengaji, ibaratnya gitulah. Maksudnya mengaji kita. Pulang dari Indonesia karena Covid, orang tua saya meninggal, tapi saya balik di sana lagi. Resign saya dari sana, jadilah saya ustaz. Jadi mendadak ustaz dari jadi panjang ceritanya kan gitu, Pak. Jadi ustaz, istilahnya saya baru 2 tahun jadi ustaz, pengalaman juga, Pak. Diminta untuk mengisi pengajian tafsir karena saya tak mengerti bagaimana pengajian di Indonesia ini. Saya buat macam anak kuliah, macam dosen menerangkan anak kuliah kan gitu. Ajak kau, karena semprit kau. Ustaz kena semprit sampai kan. Mana Ustaz? Kok nggak nyambung kami gitu? Apanya nggak nyambung, Pak? Kan gampang, saya bilang boleh gitu kan. Jadi kebetulan direkam saya ngasih pengajian di Facebooknya, saya tunjukkan sama kawan saya. Kau gila kau, kata kawan saya. Kenapa saya gila? Kan saya ngajar tafsir. Mana orang gila ngajar tafsir, saya bilang. Yang mengajar itu masyarakat, bukan mahasiswa, katanya gitu. Ini macam dosen kau ngajari kamu ini aku buat ini, katanya gitu. Oh, jadi cemana? Ditunjukkan lah. Kau tengok lah ceramah Ustaz. Jangan sok kali, katanya. Tengok yang ringan-ringan aja, katanya. Oh iya pula, katanya. Karena jemaah itu bukan sama semua, katanya. Bermacam ragam aja. Bukan jemaah di UIN, katanya. Jemaah di UIN lain cerita.
semua mahasiswa. Kalau di masyarakat tidak, katanya gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang baru tobat, ya gitu kan. Ada yang pas pulang baru hari itu ke masjid kan gitu. Kan lain-lain katanya. Ada yang memang betul pula memang udah sering ikut pengajian bagus ya. Kan tapi yang lain kan tidak katanya gitu. Oh iya pula. Itulah pengalaman saya jadi ustaz kan gitu. Jadi punya cerita ustaz ini Pak. Nah, kawan saya ini sama pulang itu Kak sudah duluan jadi ustaz di sini Pak. Karena saya ustaz baru ini kan, mulai dari mengisi salam, mengisi pengajian di sini dan lain sebagainya. Karena sudah hebat saya kan. Cerita ya. Apa cerita? Mana itu bagi tadi sama kawan saya itu. Apa kegiatan sekarang? Enggak ada, jualan aja lah, jualan. Kau lain kok jualan? Saya bilang gitu kan. Dulu kau pintar di kuliah, luar biasa. Kamlo dia Pak di kuliah. Tamat, kenapa kok jadi ustaz? Ya, paling nggak dosen lah. Nah, dia udah MA gitu kan. Nggak ada itu bang. Kenapa gitu? Cukup makan kita kan. Oh iya sudah. Sekarang cukup makan rumahnya saya bilang gitu. Sekarang lebih lah alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan gara-gara usaha katanya gitu kan. Nah, jadi gimana? Coba aku bagi sama triknya saya bilang. Pendapatan guru sekarang ini Pak. Lain kan dengan pendapatan guru jadi ustaz macam abang sekarang gitu. Ama disindir orang gitu. Jadi seolah-olah pendapatan awak ini inilah pendapatan rakyat jelas katakan gitu kira-kira. Tidak gitu. Kalau dulu saya bang begini mengisi pengajian segala macam, lo perasaan tuh bang. Nggak bisa bang. Awak mau mikir anak sekolahnya susah katanya. Itulah saya bilang. Jadi setelah itu saya berpikir usaha. Setelah saya usaha saya itu ternyata tak juga maju. Tiba-tiba adalah anak ponakan saya, anak yatim, tak sanggup nyekolah. Bingung saya, karena mungkin saya ditengoknya dari lulusan Mesir gitu kan, di Medan pula kan gitu kan, pernah sempat jadi dosen kan gitu. Pikir orang kampung ini kan mana tahu orang kampung ini kisaran sana kan gitu kan. Oh hebat ini, dosen nih kata orang kan. Kalau dosen berarti bisa apa namanya memberikan solusi terhadap semua masalah. Udah pegadaian kan gitu, memberikan solusi gitu kan tanpa masalah ya. Nah, jadi orang kampung apa saya orang kampung Pak. Nah, dipikir orang di kampung saya hebat kali kan gitu. Di Medan, Ustaz kira saya kondangan kan gitu kan. Jadi saya bilang terus gimana ceritanya dengan saya kasih apa namanya saya asuhlah anak ponakan saya sekolahkan segala macam. Yang herannya saya ketika saya mengasuh anak yatim ini anak ponakan saya ini, di situ pula lancar usaha saya. Yang biasa usaha saya dapat cuma 3, 4, 5 juta lah paling banyak sebulan, ini tiba-tiba jadi 10 juta. Dipikir saya aku tambah dosa pula. Dicari jalan anak yatim dari kampung ya. Diasuhnya juga, dibiayai juga, walaupun bukan tinggal sama dia, enggak, cuma dibiayainya lah, sekolahkannya Medan ini, masukkannya pesantren. Bertambah pemasukan dia, Pak. Tambah terakhir tempat dibilang dia, ini pengakuan dia. Sekarang Pak, aku mengasuh 20 anak yatim. Masya Allah. Terus gimana ceritanya? Dia bilang kan. Kalau orang tanya sekarang pendapatanmu Bang, mungkin kalau pusat-pusat biasa tak adalah sebanyak ini kan sudah gitu. Berapa? Minimal 50 juta sebulan betul. Kadang-kadang 100 juta tadi. Oh, terpikir saya. Kayaknya saya ini banyak ya ini. Jadi termotivasi kan Pak? Termotivasi. Memang betul itu. Kalau Allah apa namanya kalau kita sudah menanggung tanggungan yang lain daripada yang tak menjadi tanggungan kita, maka Allah tak akan mungkin diam Pak. Orang yang punya anak banyak, Allah akan kasih rezeki dia untuk mencukupi anak-anak yang banyak dari itu. Makanya ada kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Tak akan mungkin bohong Allah SWT. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak istri kalian, kata Allah. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Mirip-mirip, cuma dibalik-balik kum gitu aja. Artinya maksudnya Allah menegaskan bahwasanya yang beri rezeki itu aku, kata Allah, bukan kalian. Jadi kalau ada suami kalau ngomong Bu, kalau bukan karena aku yang kerja banting pulang tak makan kan itu tamparkan Bu. Tamparkan Bu kalau ada suami ngomong gitu Bu. Jangan pikir bisa enak jalan-jalan makan enak kalau tak kerja banting tulang apa katanya. Itu boleh kita tampar. Itu dah perasaan hebatnya Bu. Yang memberi rezeki itu bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang apa namanya Pak?
Jangan kita bilang kita nggak pernah begitu, banyak laki-laki yang tidak berjuang di masyarakat. Hebat, karirnya mantap, pejabat misalnya, atau proyeknya banyak. Merasa hebat dia, tahu dia memberi rezeki siapa, dia pikir dia lah yang memberi rezeki itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang Allah di hadapan kita, perempuan, ibu-ibu yang meninggal suaminya, nggak ada yang nafkah. Tapi dia menjadi seorang perempuan bertangan besi, dia sekolah anaknya semua. Itu di mata saya lihat Bapak Ibu yang Allah. Waktu sama suaminya rezekinya biasa aja, rumah yang kubur ya Pak. Ustadz juga, rumah setengah batu, kan gitu. Pas meninggal suaminya, malah kaya ibu ini, rumah permanen, anaknya semua kuliah, sukses segala macam kan gitu. Kan heran apa kan? Nah, gitulah. Jadi yang memberi rezeki itu bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka memperbanyaklah infak sedekah kita. Makin tebal kesyukuran kita, berarti maknanya semakin dermawan diri kita. Semakin dermawan pun kita, insya Allah akan ganti. Sebanyak apapun tanggungan yang kita tanggung di belakang kita, Allah akan kasih jatah mereka. Dan bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nikmati sekarang bisa jadi adalah kita numpang nikmat. Saya sering berpikir kayak gitu Pak. Walaupun saya memang betul numpang betulan kan gitu kan. Kalau kata orang gini, saya misalnya punya mobil misalnya gitu, walaupun tak mobil butut lah, maksudnya nggak hebat kali gitu. Saya bisa naik mobil Xenia gitu deh Pak. Saya pikir-pikir ini bisa jadi rezekinya anak saya, bukan rezeki saya. Tapi saya numpang enak di atas rezeki anak dan istri saya. Kenapa begitu Pak? Karena gini saya berpikirnya. Suatu hari kan waktu awal-awal saya ke Indonesia ini, saya naik Suprakit kemana-mana Pak. Tuh, ceramah naik Suprakit, Suprakit 125, ngisi Jumat naik Supra 125. Sama istri saya naik Supra 125. Istri saya hamil di belakang, anak di depan gua. Pernah hari gua jatuh tikungan di mata. Gua kalau jatuh nggak tahu lah yang lewat di situ apa kan? Nah, yang lewat bukan beca, yang lewat situ tronton, ya kan? Ngeri lah, pokoknya saya nggak kebayang. Udah buku yang udah macam istri hamil, anak gua di depan kecil, saya di rumah macam Superman. Hampir terjatuh. Terakhir ketika itu saya berpikir, ya Allah Rabbi, ya Allah, kalau begini ya Allah, ini mungkin selamat. Entah berapa tikungan lagi nanti, entah berapa hari yang akan datang. Terpelekot tangan saya tak tahu segala macam. Terjatuh, kasihan pula anak saya, istri saya yang hamil macam. Ya Allah, mungkinkah aku bisa punya mobil? Paling enggak anak-anakku ini ya rancang gitu. Istri saya aman gitu. Itu aja yang kalau aku naik kereta udah biasa gitu. Saya mikir gitu. Itu doa saya Bapak Ibu yang berkata. Dan istri saya cerita di situ, ya hampir ada jatuh ya Bang yang terjadi. Saya diajarin berdoa kalian katanya supaya Allah kasih mobil supaya kita enggak jatuh. Berdoa saya diajari, ya Allah berikan ayahku mobil katanya. Teringat terkesan sepele Pak. Serius. Ada anak terkejut saya Pak, beberapa bulan kemudian, nggak sampai sebelum anak saya lahir lagi hamil yang di kandung istri saya itu, tak lama tiba-tiba adik saya pun tak tahu cerita dari mana. Bang, ini ada warisan bagian katanya. Saya tak tahu Pak, saya lama di luar negeri karena misalnya nyaman di sana kan gitu. Tadi saya pun tak mau pulang, tapi nyaman kan gitu. Nah, sampai di sini saya COVID itu tak ada kerjaan kan gitu. Mau balik tak bisa, akhirnya ngabisin tabungan, habis uang saya gitu. Cemana logikanya saya bisa punya mobil dan saya tak tahu harta saya punya apa. Saya tahu saya orang tua saya dia saya gitu. Yang tahu berapa banyak harta orang tua saya, adik saya yang di sini yang laki-laki. Telepon, ini abang ada harta warisan di bang, abang udah dipegang. Ini adalah sekitar buat sawit kita ada sekian lah, saya tak sebutkan bayar. Nanti ada evidence sekian kan. Oh gitu katanya gitu kan. Terkejut saya. Ternyata adik saya ini baik juga rupanya. Karena dibaginya sama saya segala macam. Alhamdulillah bisa saya beli mobil. Kalau saya pikir-pikir saya jadi guru, itu udah jadi guru lah saya. Mana mungkin saya bisa beli mobil, mustahil Pak. Ngisi-ngisi pengajian 100 kali, mungkin saya ngisi pengajian setahun nggak bisa juga. Itu mobil itu.
Udah saya hitung itu, udah kali-kali kan nggak bisa, kredit pun nggak bisa. Ada saya kali-kali kan itu. Khotib Jumat seminggu 4 kali. Kajian Jumat 4 kali. Masih kurang. Kredit mobil yang second pun 3 juta sebulan. Wah, aja Pak. Makan apa saya bilang? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Kali-kali saya nggak sanggup. Maka saya kenapa teringat saya pikir ya Allah ini doa anak saya. Doa anak saya terkesan sepele Pak. Sepele. Jadi begitu Pak. Dulu sebelum kami tinggal, saya tinggal di rumah mertua. Istri saya pun berdoa, ya Allah, nggak enak juga tinggal di rumah orang tua. Kalau rumah orang tua dia pun nggak nyaman tinggal di rumah orang tua dia kan gitu. Apalagi saya kan gitu. Istri saya tidak nyaman tinggal di rumah gitu. Akhirnya tak mana tiba-tiba doa anak dan istri saya itu kan gitu. Rupanya mertua saya ini punya pula rumah lain. Kan gitu. Emang rezekinya soleh lah Pak. Tapi saya bersyukur aja, punya Supra saya bersyukur. Pokoknya jalan hidup ini jalannya aja lah. Terakhir juga mertua saya udah habis sewa orang yang menyewa di rumah saya. Lihat tinggal di sana. Heran saya, banyak juga orang mertua saya. Tinggallah kami di sana. Kalau dipikir-pikir Pak, mana mungkin saya udah pikir-pikir nanti sewa rumah aja lah yang harga 8 juta setahun kan gitu. Tapi ternyata Allah kasih jalan keluar. Siapa yang berdoa itu? Saya mungkin berdoa, tapi yang paling jelas di telinga saya itu doa anak saya. Berarti dalam arti kata saya itu menumpang hidup enak sama anak-anak dan istri saya. Jadi saya menumpang Pak, menumpang. Gitulah kira-kira. Jangan-jangan kita hebat merasa paling luar biasa. Karena semakin kita merasa hebat dan luar biasa, itulah tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, rezeki yang ada pada kita itu adalah bisa jadi itu adalah rezeki yang numpang lewat. Rezeki anak istri kita, keluarga kita, rezeki emak kita yang harus kita juga berikan. Kita beli, kita apalah istilahnya, kita asuh lah di masa tuanya. Termasuk itu. Bisa jadi karena itu kita mendapatkan rezeki yang cukup. Seperti mak saya pernah curhat. Ketika kami kuliah Pak, kami kan umurnya abang beradik dekat-dekat 3. Cuma jarak setahun 2 tahun. Sekali kuliah kami semua sama-sama. Orang tua saya cuma PNS biasa. Nggak akan mungkin logikanya bisa menguliahkan kami, mustahil. Udah saya kali-kali ingat juga dengan gaji yang waktu itu hanya segitu. Tapi kata ibu saya apa? Nggak tahu Mama, kok ada aja uang untuk mengirimkan kuliah. Bahkan mak itu pendapatan mak itu yang harusnya gaji cuma ayah mak itu cuma 4 juta sebulan digabungkan katanya. Tapi yang kami dapat itu bisa sampai 20 juta sebulan katanya. Heran mak saya, tak dari mana-mana. Ada yang saya buat sedikit lah dijual katanya. Padahal hal yang sepele kita gitu. Tapi itu kalian tamat kuliah semua. Dan gitu kan. Begitu kuliah semua tak minta uang. Habis semua sama. Enggak ada satu pun. Mama jual minyak apa gitu. Nah, habis itu Mama jual minyak lampunya ditutup negara kan gitu kan. Tak dikasih lagi kan gitu. Nah, mau jual gas rupanya udah lebih di sana orang lebih banyak beli gas. Kenapa enggak laku katanya gitu. Setelah Mama pikir berarti memang rezeki kalian bukan rezeki Mama. Itu kata Mama saya. Maka itu tunggu kalau lancar rezekinya, nggak usah ngomongin semana. Kalau Mama nggak kerja, nggak bisa jalan sekolah. Nah, gitu. Kita tak tahu rezeki mereka numpang lewatnya ke kita. Kita merasa hebat gitu. Bapak-bapak kita begitu Pak. Nah, apa yang ada di rumah kita bukan punya kita, bisa jadi punya anak istri kita. Nah, kalau tak kawin dengan istri kita, kalau bukan itu anak kita, yakin kepada rezeki itu sama juga seperti yang ada pada kita sekarang? Belum tentu. Bisa jadi karena kita menikah dengan istri kita itu, maka rezeki kita lancar. Kalau saya pikir karena saya menikah dengan istri saya, maka saya dapat rumah. Nah, gitu Pak ya. Makanya saya nggak tidak takabur kan gitu. Karena tahu diri lah dan bersyukur. Jadi itu Bapak yang dibilang Allah. Syukur ini membuat hidup kita merasa nyaman. Tenang aja, tak ada yang kita pikirkan kecuali hanya bersyukur kepada Allah SWT apa yang ada pada kita. Karena apa yang ada pada orang lain Pak, dia juga punya pengorbanan yang luar biasa ketika mendapatkannya. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang sama, apa itu? Hanya jawab Ustaz. Hanya jawab. Orang yang nanya Pak ya. Jadi kalau misalnya lupa saya tidak bisa katakan. Jadi gitu Pak. Jadi ibaratnya kalau kita bersyukur itu kita tenang hati kita, tak kita berpikir apa yang ada pada orang lain karena kita sibuk memikirkan, sibuk mensyukuri apa yang ada
yang alhamdulillah berjilbab soleha, alhamdulillah. Cari lagi, cari apa yang bisa kita syukuri. Anak kita alhamdulillah baik-baik, gak ada narkoba, alhamdulillah. Aduh, cari lagi apa? Pokoknya kerjaan kita sibuk mencari, bersyukuri apa yang ada pada kita. Jangan mencari-cari apa yang ada pada orang, karena tak bersyukur kita. Cari apa yang ada pada kita yang bisa disyukuri. Apa yang bisa tersisa. Rugi kita hari ini, jualan kita nggak laku. Cari apa yang bawa, alhamdulillah anak-anak masih sehat. Cari yang menyebabkan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kira-kira Bapak Ibu dirahmati Allah. Demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur secara lisan, secara hati, dan secara perbuatan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan yaitu yang sedikit dari gua. Qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit dari hamba yang tahu bersyukur. Kalau sedikit hamba Allah yang bersyukur, yang tahu bersyukur, mudah-mudahan kita lah yang sedikit itu. Amin amin ya rabbal